change your life. Come on and give him the glory. Go ahead, testify. Go ahead, tell him your story. As we begin to witness, all of our world's gonna hear this. It's the power of Jesus. It's the power of Jesus. As he changed your life. Come on and give him the glory. Go ahead, testify. Go ahead, tell him your story. As we begin to witness, all of our world's gonna hear this. It's the power of Jesus. 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 Shalom. Luar biasa. Saya percaya kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, itu semua karena perbuatan Tuhan yang ajaib dan hebat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau sama-sama masuk dalam hadiratnya pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan kalau kami ada sampai dengan hari ini Tuhan, itu semua karena Engkau yang menolong setiap kami. Itu semua karena Engkau yang menuntun langkah setiap kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk boleh menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah pujian ini boleh harum berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita mau lebih sungguh lagi naikkan pujian, beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, sepertimu, tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Boleh berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kalau sebentar nih Tuhan kami siap Tuhan untuk memberikan lebih dahsyat lagi Tuhan, pujian penyembahan hanya bagi nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi boleh saat katakan amin. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita yang sama, yang selalu baik kemarin, hari ini sampai selama-lamanya, amin. Engkau baik. Kita sama-sama bertepuk tangan. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu,
baik hari ini, amin. Walaupun lampunya tadi sempat mati, kita tetap mau bersuka cita buat Tuhan hari ini karena dia baik, amin. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik bagi hidup kami. Kami memuji-Mu. Katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari yang lebih bersuka cita lagi, yang siap lebih bersuka cita lagi, katakan haleluya. Walaupun mati lampu, semoga tidak menghalangi sukacita kita sama Tuhan, amin. Lewat pujian ini kita mau menyatakan bahwa kasih setia Tuhan gak pernah habis untuk kita semua, Bapak Ibu. Kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan untuk setiap kita, amin. Mari kita akan sukacita kita dan lebih lagi. Semua bertepuk tangan di atas, yuk. Selalu ada bagiku, setia menuntun langkahku. Percayalah, Dia tak pernah berubah. Walau semua langit bumi berlalu. Sukacita yang kutemukan, sukacita yang kutemukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan. Pengharapan yang sempurna di dalam hidupku hanya kasih-Mu Tuhan. Oh, 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 oh.
Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Apapun keadaan yang sedang kita alami, apapun beban yang sedang kamu bawa saat ini, mari serahkan semuanya sama Tuhan. Dia adalah jawaban dari segala persoalan kita Bapak Ibu. Dia satu-satunya harapan kita. Semua karena cintanya Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu Tuhan. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku tak
bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Sekali lagi dengan sungguh-sungguh angkat tanganmu. hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Bapak di sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya ada Tuhan di tempat ini. Mujizat terjadi pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Berbicara pada pagi ini bukan oleh kuat dan gagah perkasa saya, melainkan Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Haleluya. Terima kasih buat Pak Agus yang sudah memberikan saya kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Nggak terasa udah hampir 3 tahun ya Pak Agus. Dari buku yang lama ya sampai sekarang, puji Tuhan. Saya waktu datang saya mengatakan wah hampir kebanyakan anak muda ya. Semangat yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saya percaya gereja ini akan terus berkembang. Amin. Amin. Nah, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya hari ini, saya akan memberikan satu judul yang disebut dengan kuasa pengampunan. Kuasa pengampunan. Yaitu, mari kita buka terlebih dahulu. Saya minta bantuan Patricia untuk membacakan firman Tuhan. Kita akan buka pada saat ini di dalam Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Ya. Efesus 4 30 sampai 32. Kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni.
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ternyata firman Tuhan mengatakan perkara mengampuni itu satu hal yang serius. Amin. Amin Bapak Ibu, anak muda. Banyak terjadi kejengkelan, banyak terjadi kemarahan, bahkan banyak yang masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena nggak bisa mengampuni. Saya pernah melayani satu anak muda yang punya penyakit tumor dan sudah di ujung tanduk. Dokter berkata tidak ada harapan lagi. Dan waktu saya berdoa buat anak muda itu, saya berkata begini, engkau masih punya akal kepahitan. Ya, saya punya akal kepahitan sama papa saya. Semenjak kecil saya melihat papa saya begitu keras memukul saya dan membeda-bedakan saya dengan saudara yang lain. Walaupun papanya sudah meninggal pada saat itu, tapi saya berkata, doa minta doa pengampunan. Waktu dia berkata minta doa pengampunan, saat itu juga tumor itu langsung sembuh. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ternyata firman Tuhan berkata, jangan marah, jangan iri dengki, jangan saling memusuhi. Hendaklah kita saling mengampuni. Dan ternyata waktu saya teliti, ternyata perkara pengampunan ini itu banyak bicara dengan orang-orang yang dekat. Ya, orang-orang yang dekat, betul, amin. Kalau orang di luar sana nggak kita kenal, berbuat yang nggak kurang bagus, emang gue pikirin, gue nggak kenal dia. Tetapi orang yang dekat kadang-kadang membuat kita menjadi kecewa. Coba kita lihat ini, Amsal 18 ayat 19. Amsal 18 ayat 19. Saudara yang paling sakit adalah kalau kita dikecewakan atau disakiti sama saudara yang paling dekat. Dan orang yang dikecewakan itu sama seperti orang yang tertutup dan sulit untuk bisa didekati, kecuali kasih Allah menjamah dia. Hati-hati dengan pengampunan, hati-hati dengan iri dengki, ya, sakit hati, balas dendam, hati-hati. Solusinya apa kalau kita mau bebas semuanya itu? Solusinya cuma satu, yaitu pengampunan. Maka hari ini saya memberikan 4 hal tentang kuasa pengampunan. Dan biarlah pada pagi hari ini kita bisa mempraktekannya. Yang pertama, kenapa penting sekali pengampunan itu dalam hidup kita? Kenapa? Karena pengampunan itu membuat dosa kita diampuni. Apa? Pengampunan membuat dosa kita diampuni. Coba kita lihat firman Tuhan ini. Matius 6 ayat 12, kemudian 14 dan 15. Matius 6 ayat 12, 14 dan 15. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Kan doa Bapa kami apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Firman Tuhan dengan jelas berkata, kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, dosa kita diampuni enggak Bapak di sorga? Diampuni apa enggak? Enggak diampuni. Makanya pengampunan itu, kenapa? Karena pengampunan itu membuat dosa kita juga diampuni oleh Tuhan. Betul enggak? Ada ilustrasi di Alkitab, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah, yaitu dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, enggak usah dibaca, tentang orang yang punya hutang 100 talenta, 10.000 talenta. Ya, masih ingat cerita itu? 10.000 talenta, begitu banyak dia diampuni sama raja. Tapi begitu keluar, cuman sesamanya yang punya utang 100 dinar, dia mencekiknya dan dia berkata, bayar. Padahal dia baru saja diampuni dengan hutang yang besar 10.000 talenta, tapi 100 dinar dia nggak mau membebaskan. Akhirnya dia di penjara. Hari ini mari kita belajar
untuk mengampuni kesalahan orang. Amin. Katakan kiri kanan, belajar mengampuni. Belajar mengampuni. Ada satu kisah, ada satu keluarga hidup mertua dan menantu. Mertuanya itu cerewetnya minta ampun, sampai menantunya bilang, ih gemes deh, sekali-sekali tak racunin dia. Kenapa? Aduh, kalau udah lagi marah itu bibirnya bimoli, bibir monyong 5 cm, gua disalahin terus. Akhirnya si menantu ini pergi ke dukun. Dia bilang sama dukunnya, dukun, pokoknya berikan saya racun yang paling ampuh, biar mahal harganya gua bayar. Gitu. Kenapa? Oh, itu mertua saya kayak nenek sihir di rumah, pengen saya racunin. Oh, akhirnya si dukun bilang, gampang, nih satu botol racun paling ampuh di dunia. Gitu. Sekali minum langsung mati. Jangan, kata dukunnya, kalau sekali minum langsung mati nanti kamu ditangkap sama polisi. Ini racun bekerjanya pelan demi pelan, dalam waktu jangka 1 bulan. Oh, 1 bulan, iya. Nanti kalau 1 bulan mertua kamu meninggal, kamu juga nggak ditangkap polisi. Nah, caranya begini, masukin itu ke dalam makanan setetes demi setetes sampai 1 bulan, tetapi kamu harus membujuk mertua kamu supaya makan habis itu makanan. Waduh, begitu pulang menantunya pikir-pikir gimana ya caranya. Gue kan musuhan sama mertua gue. Bobo dia mau makan. Dia putar otak, akhirnya mulai besok dia mulai si menantu dimasak makanan, ya. Dia bujuk mertuanya, dibaik-baik ini ceritanya nih, ya, dalam hati dia akhirnya gue baik-baik dulu. Kan ujung-ujungnya tentu terkapar juga gitu kan. Dibaik-baik masak makanan. Yang tadinya musuhan lama-kelamaan jadi baikan. Ya, menantunya masak yang enak, mertuanya mulai mau makan. Mertuanya bilang, waduh ini menantu yang hauce, ya, menantu yang benar-benar baik, makanannya baik, ya. Tapi mertuanya juga bingung. Dulu kan menantu saya musuhin saya, tapi kok sekarang baik. Tapi akhirnya mertuanya mau pikir panjang, bagus deh menantu saya udah sayang sama saya hari demi hari, ya. Menantunya masakin makanan yang enak, ya, dia ngobrol sama mertuanya ngalor ngidul sambil ngegombal gitu, ya. Mula-mula kan menantunya bilang, udah ngegombal aja deh, yang penting nanti ujung-ujungnya dia mati, ya kan. Tapi hari demi hari sudah mau 1 bulan, ternyata menantu yang tadinya benci sama mertuanya lama-lama jadi sayang, ya. Kayak lagu pop, benci jadi sayang, benci jadi sayang. Si mertua juga yang tadi sama menantunya, lama kelamaan mertuanya jadi sayang sama menantunya. Aduh, ini menantu yang baik, tiap hari gue dimasakin enak, dia sayang sama gue. Tetangga yang lain si mertuanya banggain menantunya. Akhirnya menjelang 1 bulan, langsung si menantu ini buru-buru datang lagi ke dukun. Dukun, gua nggak jadi deh matiin tuh mertua. Dia baik ternyata. Ini ada nggak obat penawarnya? Gua bayar deh, yang penting jangan mati. Si dukun bilang begini, itu bukan racun, tapi vitamin. Vitamin, iya. Saya tahu di dalam hatimu itu ada racun kebencian. Itu yang mesti dikeluarin, dan dikeluarinnya mesti pelan-pelan. Makanya saya kasih ini vitamin supaya kamu punya sifat untuk mengasihi mertuamu. Amin. Karena mengampuni itu adalah perkara kemauan. Katakan bersama saya, hari ini kalau masih ada perasaan benci dalam hatimu, itu racun yang mesti dikeluarkan. Dan dikeluarkan yang mesti pelan-pelan dan butuh kasih dari Tuhan. Amin. Siapa yang mau setia untuk belajar mengampuni, angkat tangan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Belajar mengampuni. Jadi kalau kita yang poin pertama ini adalah apa? Belajar mengampuni, maka dosa kita juga akan diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, pengampunan itu membuat
ibadah kita diterima oleh Allah. Apa? Pengampunan itu membuat ibadah kita diterima oleh. Coba kita lihat Matius 5 ayat 23 dan 24. Matius 5, 23, 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Tuhan bilang apa? Kamu pelayanan, jadi WL, jadi single, apapun yang kau layak melayani Tuhan. Tapi kalau dalam hatimu masih ada syak wasangka, itu semua nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Lihat hati, bukan melihat penampilan luar. Jadi jelas pada hari ini pengampunan itu adalah apa? Membuat ibadah kita diterima oleh Tuhan. Coba kita lihat Yesaya 58 ayat 1 dan 2. Yesaya 58 ayat 1 dan 2. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Jadi yang membuat penghalang antara kita dengan Tuhan adalah apa? Dosa. Dosa siapa? Yang membuat penghalang kita dengan Tuhan, dosa siapa? Kok diem? Dosa? Dosa siapa? Dosa kita. Yang membuat penghalang antara kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Ya kan? Ada satu ilustrasi, seorang pasien datang ke dokter. Dok, kenapa? Saya bingung. Bingung kenapa? Saya kalau minum kopi, mata saya jadi sakit. Dokternya bingung. Minum kopi tapi mata jadi sakit. Iya. Lalu apa hubungannya antara minum kopi dengan mata jadi sakit? Nggak tahu dok. Pokoknya kalau saya minum kopi mata saya sakit aja. Gitu. Kalau gitu praktekkan ya. Iya. Panggil dia, ayo sekarang bikin kopi. Ayo saya dibikin kopi, dikocek-kocek gitu ya. Kan kalau diaduk-aduk kopi pakai sendok kan. Nah, sekarang minum. Dan waktu dia minum, oh rupanya kenapa mata nggak jadi sakit? Ternyata sendoknya belum diangkat. Jadi waktu minum kopi, sendoknya nusuk ke mata. Iya kan? Ngerti maksud saya? Yang membuat ibadahmu tidak bisa diterima oleh Tuhan adalah apa? Dosamu itu. Singkirkan dulu sendoknya, baru engkau bisa minum kopinya. Betul? Saya minta satu pemain keyboard ke depan. Ada satu ilustrasi lagi. Ada kakak dan adik. Suatu ketika bermusuhan, kakak dan adik bermusuhan. Sang adik dia bilang begini, aku akan bangun kolam yang paling dalam antara rumah kakakku dan rumah aku, supaya kakakku tidak bisa datang ke rumahku. Dia bangun kolam. Oh, kakaknya jadi panas hatinya. Emang gue juga gak bisa bikin seperti itu. Dia panggil tukang bangunan. Tukang bangunan, adikku bangun kolam, aku gak mau kalah. Sekarang bangun tembok yang tinggi supaya adikku tidak bisa melihat ke rumahku.
aku mau pergi ya 3 minggu ke luar kota. Nanti begitu datang, temboknya udah jadi. Akhirnya sang kakak pergi ke luar kota. Begitu datang, kakaknya bingung. Tukang bangunan, aku suruh kamu bangun tembok, kenapa kamu bangun jembatan? Aku suruh kamu bangun tembok, kenapa kamu bangun jembatan? Tukang bangunan bilang gini, bos naik dulu ke jembatan. Nanti kalau bos nggak suka tuh jembatan, boleh dirobohin. Nanti saya ganti dia bangun tembok, biaya free. Gitu. Akhirnya kalau udah bayar mahal, si kakak naik ke atas jembatan. Begitu naik di tengah-tengah jembatan, dia lihat pemandangan, wah indah sekali. Begitu lihat ke kanan, ternyata si adik lagi cuci baju. Begitu adik cuci baju, dia juga ngelihat ke atas. Kakaknya juga ngelihat dia. Adiknya jadi terharu. Dia bilang gini, aduh kakakku, biar aku udah bangun kolam begitu besar, kakakku sampai bangun jembatan, dia mau ngelihat saya. Wow, begitu besarnya. Si kakak ngelihat adiknya lagi cuci baju. Sian gaya. Jadi mereka turun dan mereka pun berpelukan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, yang takkan hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Akhirnya sang kakak dan sang adik pun jadi berpelukan kembali. Ada damai sejahtera, amin. Dan pertanyaan terakhir, siapakah tukang bangunan itu? Ayo, ada yang tahu? Siapakah tukang bangunan itu yang bangun jembatan, yang punya ide sehingga kakak dan adik itu bisa kembali berdamai? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah deh. Ada yang tahu siapa tukang bangunan itu? Hah? Bukan. Siapa? Ayo. Ada yang tahu nggak? Mau saya kasih tahu? Tukang bangunan itu, udah ketawa dulu sampai ya. Tukang bangunan itu adalah salah satu jemaat GSJA City Park. Ayo berikan kemuliaan dulu dong buat Tuhan. Berarti kalian semua harus menjadi juru damai buat setiap sesama kita. Amin. Katakan kiri kanan, jadi juru damai. Ayo dong bilang jadi juru damai. Bangga dong, amin. Jadi yang pertama, pengampunan itu membuat dosa kita diampuni. Yang kedua, pengampunan itu membuat ibadah kita diterima oleh Tuhan. Yang ketiga, pengampunan itu menutup celah bagi iblis. Apa? Pengampunan itu menutup celah bagi 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Tolong bacakan. 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan. Bapak Ibu tahu nggak? 2 celah paling besar dalam hidup manusia yang bisa dimasukin iblis. Yang pertama adalah dosa penyembahan berhala. Yang kedua adalah dosa kepahitan hati. Hati-hati loh itu. Kalau engkau melakukan kedua dosa ini, bukan berarti dosa yang lain
tidak membuat celah bagi iblis, tapi saya berkata, dua pintu besar yang bisa membuat iblis masuk. Yang pertama adalah dosa. Yang pertama adalah dosa penyembahan berhala, dan yang kedua adalah akal kepahitan hati. Mari kita lihat coba dalam Ibrani 12 ayat 14 dan 15. Ibrani 12 ayat 14 dan 15. Ibrani 12, 14, 15. Ibrani 12 ayat 14 dan 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berikutnya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu nggak yang namanya Hitler? Tahu? Nazi? Ya. Kenapa Hitler bisa bunuh 6 juta orang Yahudi? Kenapa? Karena dia punya akal kepahitan. Semenjak kecil, Hitler melihat bapaknya mukulin ibunya, timbul akal kepahitan hati. Kemudian waktu Hitler kecil, dia pergi ke warung, mau beli permen, uangnya kurang. Kebetulan tukang warungnya orang Yahudi. Nah, si tukang warung ngejekin Hitler, dia bilang gini, dasar kamu anak orang miskin. Si Hitler bilang, awas loh orang Yahudi, kalau gua gede nanti gua bales. Waktu dia remaja, Hitler remaja, dia sempat berhubungan dengan wanita tunasusila, dan si Hitler kena penyakit kotor, penyakit AIDS. Ternyata wanita tunasusila itu adalah orang Yahudi juga. Udah timbul kebencian dalam dirinya. Makanya begitu dia dewasa, dia berkata, aku benci sama orang Yahudi. Maka dia bantai 6 juta orang Yahudi. Kenapa? Karena Hitler tidak bisa mengampuni. Bapak Ibu, ada satu kisah di Afrika Selatan. Ada seorang wanita yang berumur 70 tahun. Di Afrika Selatan, ini kisah nyata loh, bukan kisah dalam dongeng, bukan. Wanita umur 70 tahun. Dia sangat bersedih. Kenapa? Karena suaminya dan anak laki-lakinya dibunuh oleh seorang pembunuh yang bernama Van der Broek. Akhirnya pembunuh itu ditangkap dan diadili. Hakim tanya sama wanita itu, ibu, apa yang ingin ibu lakukan sama pembunuh ini? Pembunuh ini sudah membunuh suamimu, sudah membunuh anak laki-lakimu. Wanita ini berkata, hakim, kalau menurut peraturan hukum silahkan hukum Van der Broek itu. Karena hukum tetap hukum, keadilan harus ditegakkan. Tapi saya pribadi, saya mengampuni dia. Wah, semua orang hadirin pada bingung. Harusnya kan wanita ini benci, betul nggak? Dia dibunuh, suaminya dibunuh, anaknya dibunuh. Tapi wanita ini berkata, saya mengampuni Van der Broek. Dan saya mau angkat dia jadi anak angkat. Hah? Jadi anak angkat? Padahal dia yang membunuh anak laki-lakinya. Ya hakim, saya akan angkat dia jadi anak angkat. Dan 2 minggu sekali tolong antarkan saya ketemu sama Van der Broek. Saya mau ketemu sama anak angkat ayah saya. Saya mau bercakap-cakap. Kamu gak takut dibunuh juga sama dia? Wanita yang berkata, hidup dan matiku ada di tangan Tuhan. Tapi saya mengampuni dia. Itu Van der Broek sampai nangis, bertekuk lutut. Dan dia berkata, hakim, saya rela dihukum, tapi saya nggak tahan melihat pelakuan ibu ini. Saya udah bersalah membunuh suaminya.
saya sudah bersalah membunuh anaknya, tapi ibu ini mengampuni. Dan kisah ini hanya ada di dalam dunia dongeng, bukan dunia nyata, betul? Ini satu hal yang sangat langka. Bapak Ibu anak muda sekalian, belajarlah mengampuni, walaupun mengampuni itu sulit. Ibu itu bilang, kalau aku benci si Van der Broek, suamiku dan anakku tidak akan mungkin kembali hidup. Benar gak? Tapi aku belajar mau mengampuni, karena aku percaya waktu aku mengampuni, kasih Allah itu ada dan damai sejahtera itu ada dalam hidupku. Amin. Mari katakan bersama saya, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunannya kau pulihkanku. Yang keempat, yang terakhir. Kalau tadi apa? Coba ulang. Pengampunan membuat apa? Ayo. Apa Patricia? Membuat dosa kita diampuni. Yang kedua, pengampunan membuat ibadah kita. Yang ketiga, pengampunan membuat apa? Menutup celah bagi. Yang keempat, pengampunan itu membuat doa kita jadi berkuasa. Coba kita lihat ini. Markus 11 ayat 24 dan 25. Markus 11 ayat 24 dan 25. Nah, stop dulu sampai situ. Kalau kita minta apapun juga, Tuhan kasih nggak? Benar? Siapa sih mau minta apa sama Tuhan? Minta mobil? Minta pacar anak muda? Atau minta apa? Tuhan kasih nggak? Tapi kalau hari ini mujizat belum terjadi atas hidupmu, kenapa? Kalau hari ini doamu belum dijawab Tuhan, kenapa? Ada syaratnya. Lanjutkan ayat yang ke-16. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Jadi, kalau hari ini mujizat belum terjadi atas hidupmu, maka engkau harus kembali mengoreksi hidupmu. Itu berarti engkau belum mengampuni. Kalau hari ini doamu belum dijawab sama Tuhan, itu berarti engkau belum mengampuni. Ayat terakhir, Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Nanti saya minta pemain musik maju ke depan lengkap dan single bantu saya. Ya, baca aja. Amin. Saya minta pemain musik dan juga single maju ke depan. Lemah lembut saja ya, sejauh timur dan barat. Lemah lembut saja. Berapa waktu yang lalu saya dan istri diminta untuk mendoakan seorang oma yang dokter Indonesia berkata
kreatininnya udah tinggi. Sehingga dia harus menjalani cuci darah. Tetapi kalau sekali cuci darah, itu kan seumur hidup cuci darah terus, betul ya? Bahkan bisa seminggu 2 kali. Ibu ini hubungin saya, dia berkata tolong doakan mama saya. Kami mau ke Penang. Second opinion, kalau dokter di Penang berkata cuci darah, tidak berserah. Waktu saya berdoa, suami istri udah tua, yang bapaknya umur 80 tahun tapi masih sehat. Bapaknya beberapa tahun yang lalu pernah sembuh dari prostat. Mujizat terjadi buat dia. Saya juga dulu pernah doakan dia. Ternyata saya dengar dari anaknya, bapak ibunya ini kayak Tom and Jerry. Lalu, kayak apa? Kayak Tom and Jerry. Kenapa? Kalau pergi ke rumah anaknya di rumah di Kelapa Gading itu ada 2. Yang cewek ini nomor 1. Rumahnya sama-sama di Gading Pandawa. Kalau datang, yang oma nginap di anak pertama, yang opa nginap di anak kedua. Saya bilang, kok begitu? Iya, kalau ketemu ribut terus. Tak ada kutus, tiada berakhir. Kasih setia Tuhan. Demikian juga ribut tiada berakhir. Seperti anjing dan kucing. Ribut terus, makanya dipisahin. Terus saya bilang, kalau di sono mereka punya rumah di mana? Di Taman Sari. Mereka punya toko yang besar di Taman Sari. Kalau di sono gimana? Ribut juga. Terus jadinya gimana? Makanya kalau mereka tidur, mereka ajak satu pembantu. Buat apa? Sebagai wasit. Nanti kalau tinju-tinjuan ada wasit di tengah-tengah. Lah, bapak, ibu usia 80 tahun, oma usia 75 tahun, udah punya anak 3, masih aja ribut terus. Lu waktu pacaran gimana ya? Bisa punya anak 3 kok masih ribut terus ya? Saya bilang, oma, mau sembuh gak? Mau. Yuk, doa dulu. Jangan ribut lagi ya oma ya. Ampuni dong, tuh opa, lihat dong. Bilang, saya sayang sama papa. Ah, gak mau. Nih, kepala batu. Si bapaknya bilang, ini juga mulut rombeng. Wah, berdoa, minta pengampunan. Akhirnya waktu saya berdoakan mereka saling minta maaf. Saya bilang sama bapaknya, Pak Hasan, engkau sudah dipulihkan berapa tahun yang lalu dari penyakit prostat. Belajar ngampuni istrimu. Biar cerewet-cerewet, dia tetap istrimu yang punya. Dia melahirkan 3 orang anak buat engkau. Bilang dong, kau tetap cantik istriku. Malu ah? Jangan malu di depan pendeta. Tetap cantik. Akhirnya yang istrinya bilang sama suamimu gantengnya lebih ganteng daripada Andi Lau. Ngomong, malu, ngomong. Ayo tuh ngomong, mereka berpelukan. Itu hari Jumat. Hari Minggu mereka berangkat ke Penang. Hari Jumatnya 1 minggu mereka datang. Anaknya telepon istri saya, terima kasih buat doanya. Mama saya tidak jadi cuci darah. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan berikan ginjal yang baru. Tuhan normalkan kreatininnya. Pengampunan membuat dosamu diampuni. Pengampunan membuat ibadahmu diterima oleh Tuhan. Pengampunan menutup celah iblis. Dan pengampunan itu membuat doamu berkuasa. Hari ini kalau masih ada kebencian dalam hidupmu, percuma kau datang ke gereja. Hari ini kalau masih ada syahwat sangka dalam hidupmu, percuma engkau berdoa. Mari kita belajar tentang kuasa pengampunan. Karena di dalam pengampunan ada damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
awal katakan sejauh timur dan barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanmu. betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi dari atas katakan sejauh timur. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tak kau Tuhan. pandang hina. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
betapa. Saya merasakan ada hadirat Tuhan di tempat ini. Ya Shika pakakarabata sakaya da betapa besar. Kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang indah hati yang hancur. Masalah kebencian itu serius. Saya banyak mengalami dalam pelayanan saya orang yang dikekang oleh kebencian. Shikakara bakara bakara. Hari ini kalau firman Tuhan menegurmu, bertobatlah. Hurakata sakata karabatal ya nama kala lama. Ya lama lama kala lama 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 lama. Hurakala lama 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 lama. Shikalama. Belum lama saya melayani seorang kakak dan adik. Ternyata adiknya ini memendam kebencian terhadap kakaknya sudah sekian lama. Tidak ada seorang pun yang tahu. Sampai di ujung akhir hayatnya adiknya kena kanker tulang dan dia meninggal. Dan sebelum meninggal adiknya berkata, aku mau ngaku terus terang, aku benci Koko. Karena semenjak kecil mama selalu beda-bedakan saya dengan Koko. Jangan sampai itu terjadi buat engkau. Kalau kau merasa itu engkau, kalau merasa firman Tuhan itu menyentuh hatimu, angkat tanganmu.
Tidak ada yang perlu dimalu. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Hamba-Mu terbatas untuk mengetahui masalah mereka apa. Tapi hari ini, kalau firman Tuhan menegur mereka, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku melepaskan setiap belenggu iblis. Aku melepaskan setiap kebencian. Dan biarlah kasih Allah, kuasa pengampunan itu turun pada siang ini buat setiap yang hadir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya bala-bala, terima kasih, bebaskan mereka Tuhan, bebaskan mereka. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur, haleluya. Terima kasih buat Engkau Tuhan. Engkau baik, Engkau teramat baik Tuhan. Aku mau bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Aku mau bermakmur bagimu Tuhan. Aku bersyukur atas kasih setia-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami percaya kami merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu selesai bicara. Tapi saya percaya setiap kami merasakan hadirat Allah, merasakan sentuhan tangan Tuhan, kami percaya pada siang hari ini tidak ada lagi perasaan-perasaan benci dalam hidup kami. Yang adalah kami harus saling mengasihi, sama seperti Bapa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah Tuhan sudah berikan jalan keluar. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan. Haleluya, boleh aku lihat tangan-tangan yang terberkati oleh firman-Nya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan, buat firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Sebenarnya kita akan memberikan persembahan, boleh dipersiapkan dan aku undang kita untuk boleh satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar ini Tuhan kami mau membawa Tuhan persembahan kami yang terbaik. Dan kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kiranya persembahan ini Tuhan boleh dipergunakan Tuhan untuk memperluas pekerjaan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pengelola Tuhan keuangan di tempat ini Tuhan. Biar boleh Tuhan berikan kebijaksanaan dalam mengelola keuangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi, yang siap memberi sama-sama katakan amin.
bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikanmu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan nyanyikan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sebab dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan, kasih setiamu tetap sama. Kita mau sama-sama nyatakan. Say. Engkau baik, sangat. Boleh sambil jempolnya di atas. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Mari boleh dipersilakan untuk kembali duduk. Sebentar kita akan mau membacakan pengumuman, dan sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Bapak Roni Tatan, dan kiranya Tuhan boleh memberkati keluarga pekerjaan Bapak lebih lagi, dan boleh Tuhan pakai lebih luar biasa lagi, amin. Dan saya mau ingin membagikan pengumuman bahwa di setiap minggu ketiga GSJ City Park ada ibadah youth di setiap jam 11. Ya, jadi di setiap minggu ketiga akan ada ibadah youth jam 11, sehingga ibadah rayanya akan dipindah ke jam 9 pagi ya Bapak Ibu. Lalu juga saya ingin mengumumkan bahwa minggu depan kita akan mendengarkan firman yang akan dibagikan langsung oleh Bapak Pendeta Gembala kita, Pak Bagus Diawan, di tempat ini, sehingga aku harapkan untuk kita semua boleh hadir kembali mengikuti ibadah di minggu depan. Dan ada ibadah yang cukup penting nih Bapak Ibu, bahwa GSJA City Park akan ada kebaktian Padang sekolah minggu, diadakan di tanggal 15 April, dan pendaftarannya sudah bisa dimulai, dan pendaftarannya berlangsung sampai kita tunggu sampai 31 Maret ya. Jadi kira-kira masih ada waktu 5 hari lagi nih untuk kita boleh mendaftarkan anak-anak kita mungkin untuk mengikuti ibadah kebaktian Padang sekolah minggu GSJ City Park. Ibadahnya ngapain aja nanti? Seru banget Bapak Ibu, akan ada ibadah tentunya, ada games juga,
naik kereta keliling katanya, terus juga ada edukasi tentang binatang. Nah, ibadah kebaktian Padang ini terbuka untuk semua kalangan ya, nggak cuma untuk jemaat GSJ City Park, tapi di luar dari jemaat GSJ City Park juga diperbolehkan untuk ikut. Dan juga akan ada biaya pendaftarannya untuk jemaat GSJ City Park, untuk anak-anak dikenakan biaya 50.000 per orangnya. Dan untuk orang tua atau pendampingnya dikenakan biaya 50.000 per orang juga. Dan untuk jemaat di luar dari GSJ City Park, untuk yang anak-anaknya dikenakan biayanya sama 50.000 per orang. Dan untuk orang tua pendampingnya dikenakan biaya 70.000 per orang. Sekian informasinya untuk kebaktian Padang. Mungkin kalau mau tahu lebih lanjut sepulang dari ibadah ini mungkin boleh ke kantor ibadah juga yang di belakang untuk tanya-tanya lebih lanjut. Dan saya juga mau bertanya nih, apakah pada pagi hari ini ada yang baru pertama kali hadir di ibadah GSJ City Park pada hari ini? Boleh mungkin angkat tangannya? Ada? Wah, boleh berikan tepuk tangan untuk Ibu sebelah sana. Selamat datang Ibu. Semoga kiranya bisa beribadah di minggu-minggu berikutnya bersama dengan kami di tempat ini tentunya. Oke. Dan saya juga mengingatkan nih, walaupun kayaknya COVID udah nggak ada, cuman tetap aja saya mengingatkan untuk kita tetap mematuhi protokol-protokol yang ada. Dan juga saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa tanggal 30 Desember sampai dengan 1 Januari nanti akan ada New Year Camp dengan gereja pusat. Oleh karena itu kita boleh mulai menabung ya, karena nanti akan ada biaya pendaftarannya juga untuk camp tersebut nih. Kayaknya seru nih kok ya, pasti banyak acaranya ya. Dan itu aja pengumuman yang mau saya bagikan pada hari ini. Kita kiranya boleh sama-sama bangkit berdiri untuk boleh menutup ibadah pada siang hari ini. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, berbuat tabu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, berbuat tabu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, berbuat tabu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, Tiada seperti Haleluya Tuhan, puji nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus Tuhan. Hingga hari ini Tuhan, karena kasih karunia-Mu Tuhan kami ada tempat ini Tuhan. Semua bukan secara kebetulan Tuhan, kami percaya kekuatan-Mu yang dahsyat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini pelayanan kami, ini ibadah kami yang sejati Tuhan. Kami serahkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Bila persembahan ini menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Mengajarkan kami Tuhan pribadi lepas pribadi Tuhan. Untuk saling mengampuni Tuhan. Untuk selalu percaya Tuhan bahwa saling mengasihi Tuhan adalah ajaran yang baik bagi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, hindarkan kami dari segala akar kepahitan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bela kami senantiasa Tuhan, tulus Tuhan melakukan apa yang kami lakukan Tuhan. Ya Bapa kami surga Tuhan, kami panjatkan doa kami dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan untuk pemerintahan Tuhan,
yang saat ini Tuhan sudah mulai Tuhan di tahun politik. Tuhan kami percaya Tuhan banyak hal yang tak pernah kami sangka, tak pernah kami tahu Tuhan. Tapi kami percaya tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang dahsyat, tangan-Mu yang kuasa Tuhan. Kau berikan pemerintahan kami Tuhan, pemerintahan yang baik Tuhan. Pemerintahan daripada Engkau Tuhan, pemerintahan yang memberikan damai sejahtera bagi kami semua Tuhan. Kami serahkan pengasihan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Kami percaya gereja Tuhan bukan sekedar gedung ibadah aja Tuhan. Tapi kami percaya gereja adalah media Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan. Untuk senantiasa Tuhan menyembah dan muji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap program-program gereja Tuhan. Kami setiap doakan juga untuk keluarga hamba Tuhan. Tuhan yang kami dalam setiap pelayanannya, dalam setiap pekerjaannya, kami percaya Tuhan Roh Kudus senantiasa Tuhan ada dalam samping hamba-Mu Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk Pendeta Roni Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Kami serahkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Bila senantiasa Tuhan bukan di tempat ini aja Tuhan, di tempatnya dia berada Tuhan, tapi di manapun dia berada Tuhan menjadi berkat buat kita semua Tuhan. Bapa kami surga Tuhan, kami mendoakan juga Tuhan untuk sekolah minggu, untuk youth Tuhan. Kami percaya Tuhan anak-anak-Mu tempat ini bukan cuma sekedar ibadah Tuhan, tapi percaya Tuhan untuk kedatangan mereka Tuhan, bila senantiasa Engkau bentuk Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi anak panah Tuhan yang siap untuk meluncur Tuhan, untuk memberikan berkat buat kita semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan kami juga mendoakan keluarga-keluarga Tuhan, bukan hanya tempat ini Tuhan, keluarga di seluruh dunia Tuhan. Kami serahkan kepada kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih mula-mula Tuhan mulai dari keluarga Tuhan. Dari setiap keluarga Tuhan, mereka memiliki kasih yang sejati Tuhan, untuk menyebarkan kasih-Mu ke dalam dunia Tuhan. Bapa kami surga Tuhan, kami serahkan juga untuk pribadi kami, lepas pribadi Tuhan. Kami serahkan setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, ibadah kami, pelayanan kami, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala keegoisan hati manusia Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang penuh kasih. Ajar kami juga penuh kasih Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Sebelum kami mau menerima berkat Tuhan, kami juga berdoa untuk anak kami yang terkasih, adik kami yang kami kasihi, Elo yang sedang dalam proses pemulihan. Kami tak jemu-jemunya berdoa, hadap tatamu yang kudus, memohon kepadamu agar Engkau yang memulihkan kesehatan daripada Elo. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kuasa bilur Yesus berkuasa baginya, memulihkan, menyembuhkannya. Dan kami percaya dengan iman kami bersama-sama Tuhan, membawa Elo ke dalam tangan Tuhan untuk proses kesembuhan ini ya Bapa. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih. Dan kami percaya Engkau akan terus menumbuh kembangkan kami sekalian untuk dalam proses iman kami ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Agar kami bersama-sama semakin hari semakin kami dewasa di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hikmat Tuhan ada pada kami. Berikan kami kesehatan Tuhan di dalam menjalani hidup hari-hari ya Bapa. Untuk kami dan keluarga ya Bapa. Sehingga kami menjadi umat Tuhan yang produktif. Yang akan selalu memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kau mengutus kami di tengah dunia ini Tuhan. Ada satu maksud rencana Tuhan untuk kami sama-sama dapat menceritakan kasih Tuhan ke dalam dunia ini Tuhan. Dan mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka ya Bapa. Pakailah kami untuk menjadi umat yang akan memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajar bagi kami melalui doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berskala kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat belah tangan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai daripada hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan. Mari yang sudah diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Sampai jumpa minggu yang depan. Tuhan Yesus berkati. Perbuatanmu